Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Tania di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Adik-adik, sudah siap mengikuti ibadah hari ini? Yuk kita duduk yang manis, mengambil sikap duduk yang baik, kita siapkan Alkitab kita, karena hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memuji nama Tuhan lewat nyanyian dan juga mendengarkan firman Tuhan, Kak Tania mau mengajak adik-adik untuk membaca bacaan Mazmur terlebih dahulu. Siapkan Alkitab adik-adik, dan kita buka dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 sampai dengan 106. Kitab Mazmurnya sudah ketemu? Sudah terbuka Alkitabnya semua? Sekarang kita akan baca bersama-sama ya. Katanya hitung 1 sampai 3, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105 sampai dengan 106. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah, dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Demikian bacaan Mazmur kita pada hari ini. Shalom, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dari rumah adik-adik masing-masing. Sebelumnya, adik-adik harus siapkan Alkitab di atas meja ya, supaya nanti adik-adik sudah siap untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus,
Terima kasih kalau pagi hari ini kami semua boleh bangun dengan badan yang sehat, Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami, Tuhan Yesus. Dan kami juga mau bersyukur kalau kami semua boleh bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak ini dari rumah kami masing-masing. Kiranya Kau memberkati ibadah ini, Tuhan Yesus. Juga kakak layan yang akan memberikan firman-Nya pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang akan kami dengar ini juga boleh menjadi kekuatan bagi kami dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitabnya dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Mari kita baca bersama-sama. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Nah, sekarang kita akan sedikit menyaksikan film tentang cerita bacaan yang tadi kita baca. lalu kata Laban, Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian. kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Setelah mereka bertemu, mereka melakukan perjanjian atau komitmen yang baik jika suatu saat mereka akan bertemu kembali untuk tidak saling menyakiti. Berbicara tentang komitmen atau perjanjian, apa sih komitmen itu? Komitmen adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih. Komitmen adalah usaha untuk meraih suatu tujuan. Sebelum kakak masuk lebih jauh lagi, kakak ingin menunjukkan aktivitas adik-adik minggu lalu tentang tekad. Salah satu tekad adalah janji, yang artinya juga komitmen. Ayo kita lihat video hasil adik-adik minggu lalu.
Dengan tekad yang adik-adik buat minggu lalu, 5 tekad. Di situ adik-adik berjanji, berkomitmen kepada diri sendiri untuk melakukan tekad yang adik-adik buat tersebut kepada orang tua, keluarga, teman-teman di sekolah, atau siapapun. Nah, sekarang kakak punya satu cuplikan video di mana sebagian dari adik-adik sepertinya sudah pernah nonton video ini. Yuk, kita nonton dulu videonya. Kamu kan bisa bela diri. Kok diam aja? Setelah kita melihat video tadi, ini sering terjadi di sekolah atau dimanapun berada. Di mana adik-adik di sekolah mungkin mengalami atau melakukan hal seperti ini. Orang yang badannya besar, lebih tua, merasa hebat atau merasa kuat. Karena mereka punya banyak teman. Sehingga melakukan suatu kejahatan atau yang sekarang disebut bully kepada anak yang lemah. Dan suatu hari ketika anak yang jahat ini berjalan, dia melihat bahwa anak yang sering disakitinya atau dibulinya ternyata sedang berlatih bela diri. Dan anak tersebut menjatuhkan orang dewasa. Di sini kita lihat bahwa anak terlihat lemah, terlihat kecil, ternyata mempunyai hati yang hebat. Hati yang kuat. Dia bisa menjatuhkan orang dewasa, tetapi dia tidak menjatuhkan teman-temannya. Dia tidak melawan teman-temannya, tetapi dia justru sebaliknya mengasihi teman-temannya. Sama halnya dengan saat kita bermain bersama teman-teman. Kita harus saling mengasihi, saling berbagi. Dari sini kita bisa belajar bahwa semuanya itu indah jika kita merasa hati kita damai. Dengan pembacaan Alkitab minggu ini, kita sudah belajar mengenai bagaimana kita harus bersikap terhadap orang tua, keluarga, maupun teman-teman, ataupun siapapun juga. Dengan tekad adik-adik, ke depannya kakak yakin adik-adik akan menjadi pendamai, akan menjadi saling mengasihi satu sama lain. Sampai di sini kakak bercerita. Selamat menjalankan tekad dan Tuhan memberkati. Hai adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Yopi tentang berdamai itu indah. Adik-adik ingatkan minggu lalu kalau adik-adik diminta untuk menuliskan bahwa adik-adik bertekad untuk menjadi pembawa damai. Nah, minggu ini katanya mau mengajak adik-adik untuk membuat surat yang akan diberikan kepada orang-orang yang disayangi untuk mengajak mereka menjadi pembawa damai bersama dengan adik-adik. Yuk kita lihat bagaimana cara membuatnya. Ini adalah bahan yang adik-adik butuhkan. Kita butuh 2 kertas buffalo, kertas origami, kertas HVS, kita butuh sedikit saja, kemudian lem kertas, gunting, pensil atau ballpoint,
penggaris panjang, dan alat untuk mewarnai seperti spidol, pensil warna, dan juga krayon. Kalau sudah siap, kita rapihkan barang-barangnya dan kita mulai dari kertas buffalo-nya. Kita pakai satu dulu ya, kita lipat menjadi 2, seperti ini. Kalau sudah terlipat menjadi 2, nah ini bagian terpentingnya, kita akan membuat efek timbul atau pop-up di kartu ini. Caranya adalah kita akan membuat persegi panjang, tapi sebelumnya Katania mau buat titik-titiknya dulu, seperti ini. Nah, ini adalah ukuran yang Katania gunakan. Ukurannya sebenarnya bebas, adik-adik bisa menggunakan ukuran sesuka adik-adik. Mau ikutin Katania juga boleh. Titik-titik ini akan digunakan untuk membuat persegi panjang seperti ini. Nah, ini adalah bagian terpenting untuk membuat efek timbul pada kartu pop-up. Jangan sampai salah ya. Kalau sudah jadi persegi panjangnya, kita akan menggunting bagian yang tegak lurus ke atas. Seperti ini. Kita gunting satu-satu ya. Hati-hati ya dalam menggunakan gunting. Jangan sampai terkena jarinya. Kalau sudah selesai menggunting, dia akan menjadi seperti rumbai-rumbai, seperti ini. Nah, kalau sudah persegi panjangnya, adik-adik lipat ke bagian atas yang sudah ada garisnya, seperti ini. Kalau sudah, kita buka kartunya, dan persegi panjangnya kita dorong ke dalam lipatannya. Nah, adik-adik juga bisa langsung menarik dari bagian dalam. Kemudian dilipat supaya lipatannya menjadi lebih bagus. Jadinya seperti ini ya. Ini adalah efek timbulnya yang akan kita gunakan dalam kartu ini. Kalau sudah jadi, ini saatnya kita untuk menghias. Kita akan menggunakan kertas warna-warni untuk membuat hati seperti ini. Nah, ini adalah cara Katania untuk membuat hati yang bentuknya bagus dan langsung banyak. Kita akan pakai satu kertas origami yang dilipat menjadi 4, kemudian dibagi menjadi 2 lagi. Di sini Katania akan gambar setengah hati, di mana lipatan kertasnya itu jadi bagian tengahnya hati ya. Dengan cara ini, adik-adik bisa langsung gunting bentuk hatinya, dan nanti adik-adik bisa mendapatkan potongan hati yang banyak. Satu origami akan menghasilkan 4 potongan hati, seperti ini. Nah, jadi cepat kan? Tapi bebas ya adik-adik mau potong bentuk hatinya seperti apa. Nah, sekarang Katania akan menempelkan gambar hatinya di kertas buffalo yang sudah Katania siapkan tadi. Jadinya seperti ini ya. Nah, ini adalah efek timbulnya. Bagus kan? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya untuk menghiasnya. Ini bebas adik-adik terserah mau nempel hatinya di mana, mau nempelnya seperti apa, mau ikutin Katania juga boleh. Kita tempelnya warna-warni ya, supaya bagus seperti warna pelangi. Nah, sudah jadi. Kalau sudah banyak seperti ini, adik-adik pastikan untuk dibuka, ditutup kartunya, supaya adik-adik tahu bahwa tidak ada lem yang menempel pada kertas buffalo-nya. Yang penting kartunya masih bisa dibuka, tutup, buka, tutup. Nah, sekarang Katania mau menghias lagi, pakai hati-hati yang tersisa. Katania mau tempel di bagian bawahnya. Jadi deh, seperti ini. Sekarang bagian kertasnya masih ada yang bolong. Kita pakai kertas buffalo yang satu, kita lipat menjadi 2, dan kita satukan supaya bagian bolongnya jadi ketutup. Pastikan sudah menempel dengan baik ya.
Kalau semuanya sudah jadi, ini waktunya kita menulis di kartunya. Kak Tania akan pakai spidol untuk menulisnya. Nah, jangan lupa adik-adik harus menulis yang besar, tulisan "Aku mengajak kamu". Seperti ini ya. Nah, kalau sudah, Kak Tania akan mengambil HVS yang kecil. Kak Tania akan menuliskan di dalamnya itu, untuk menjadi pelaku damai dengan saling mengasihi sesama ciptaannya. Tulisannya boleh dihias ya adik-adik, boleh bebas tulisannya, yang penting yang harus ditulis tetap sama ya. Kalau sudah selesai, katanya mau menghias bagian luarnya, katanya mau bikin seperti ini adalah amplop surat. Di sini katanya bikin surat ini khusus untuk Juno dengan sekolah minggu kita di kelas AP. Sudah jadi deh, jadinya seperti ini. Ada tulisan, "Aku mengajak kamu untuk menjadi pelaku damai dengan saling mengasihi sesama ciptaannya." Jangan lupa adik-adik untuk ditulis ya di kartunya adik-adik. Nah, ini adalah kartu pop-up. Sudah katanya buat hari ini. Mudah kan? Cantik ya adik-adik suratnya karena hatinya warna-warni. Jangan lupa adik-adik coba di rumah ya. Kalau sudah nanti difoto, kirim ke Kak Tania. Oke? Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan syukur yang sudah kita berikan tadi. Mari adik-adik mengambil sikap berdoa yang baik, dilipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Kau berikan di dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan dari sebagian milik kami. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini supaya dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih penyertaan-Mu kepada kami hingga pagi hari ini, di mana kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan hidup kami hari lepas hari, dan tekad kami hingga kami dapat menjadi pendamai untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa juga untuk keluarga kami, orang tua kami, kakak maupun adik kami Bapa. Berilah kesehatan selalu buat kami semua Bapa. Dalam masalah COVID ini biarlah cepat berlalu, sehingga kami dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Jagalah kami selalu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang indah ini Bapa, di mana adik-adik semua telah naik satu tingkat lagi Bapa, ke jenjang yang berikutnya. Biarlah di sekolah yang baru nanti, pelajaran yang baru nanti, Engkau memberkati kami, Engkau membimbing kami Bapa. Berkati juga para guru-guru yang mengajar kami. Biarlah mereka dapat dengan sukacita memberikan apa yang mereka dapat, apa yang mereka pelajari selama ini Bapa. Biarlah kami selalu senantiasa rajin untuk bersekolah, di sekolah ataupun di rumah Bapa. Berkati kami semua ini Bapa. Kami berdoa juga untuk pemerintahan Jokowi. Kiranya Engkau memberkati mereka, membimbing mereka, maupun para menteri, para jajaran dari tingkat yang level tertinggi maupun terendah. Biarlah segala sesuatunya Bapa dapat cepat berlalu masalah ini, dan dapat memulihkan kami semua Bapa, dari perekonomian hingga yang lainnya. Bapa, saya berdoa juga untuk gereja kami Bapa, gereja GPB Rakyat Labora, ataupun gereja dimanapun yang berada di muka bumi ini. Engkau memberkati kami, Engkau bimbing gereja-gereja ini Bapa, terutama dalam ibadah-ibadah online Bapa. Berkati kami semua Bapa, biar segala sesuatunya dapat terlaksana dengan baik, dan jemaat-Mu terberkati Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, saya berdoa juga untuk para orang sakit, Engkau berkati mereka, membimbing mereka. Biarlah mereka yang terkena virus atau apapun Bapa dapat Engkau sembuhkan. Begitu juga para dokter maupun perawat. Biarlah segala sesuatunya itu Engkau muliakan, Engkau sembuhkan mereka Bapa, Engkau sehatkan mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Doa yang juga pada sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo teman-teman, nama saya Mekalton Wibowo. Saya dari Jemaat GPIB Immanuel Depok. Indonesia sekarang sudah terpapar virus corona. Kita juga dibuat takut dan khawatir. Kita juga tidak boleh keluar rumah, bermain, pergi sekolah. Percaya deh, virus corona tuh berbahaya banget. Ini penting buat kita. Tapi kita nggak boleh takut, karena kita ada Tuhan yang memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Hai kawan-kawan, namaku Erin Maratna Tasyantori dari Jemaat Maturia Jambi. Sudah hampir 2 bulan ini kita tidak bisa ke sekolah, harus belajar di rumah. Memang tidak enak sih, karena tidak bisa bertemu teman-teman. Percayalah, ini demi kebaikan kita. Tetap semangat belajar ya, walaupun di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, namaku Cais. Aku dari Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Rasanya tidak enak ya di situasi seperti ini, karena sekarang kita harus lebih sering di dalam rumah. Agar tetap sehat, yuk mari rajin mencuci tangan, rajin mandi, makan makanan yang bergizi, dan tidak main di luar rumah. Aku tahu, pasti kalian bisa melakukan itu. Semangat ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Apabila kita
sukacita Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Halo teman-teman, nama aku Leticia dari Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Sedih deh ngelihat orang-orang yang terkena dampak virus corona, termasuk kita. Tapi ada baiknya, kita bisa bermain dan belajar di rumah bersama mama dan papa. Aku berdoa semoga virus corona ini bisa hilang. Adik-adik harus yakin dan percaya bahwa hanya Allah yang menolong kita. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai IMPA ya Tuhan. Berkati teman-teman agar rajin IMPA ya Tuhan. Dan kakak-kakak agar bisa membuat materi yang baik lagi untuk kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, namaku Leon dari Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Sedih rasanya beberapa minggu ini tidak dapat IMPA dan bertemu teman-teman di gereja. Tetapi Kak Joshua berkata bahwa Tuhan hadir di mana saja. Dan juga kita bisa IMPA online loh. Semangat terus ya teman-teman IMPA-nya. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, namaku Celia Kalisha Rori. Aku dari Jemaat GPIB Bukit Mulia, Tebet, Pancoran, Jakarta Selatan. Aku mau berdoa untuk orang yang sakit terkena virus corona supaya cepat sembuh. Para dokter, tim medis, serta pemerintah yang sedang berusaha untuk menanggulangi wabah ini. Selalu diberkati dan diberi kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!